Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofyan. Saya mahasiswa komunikasi penyiaran Islam. Dan pada siang hari ini kita akan membahas beberapa hal yang ada di dalam ilmu komunikasi politik. Bahwa dalam politik kita tidak akan pernah terlepas dari hal-hal yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Yang pertama, di dalam komunikasi politik itu ada yang namanya pasti kampanye. Ya. Kampanye itu merupakan bagian penting dari komunikasi politik. Ya, kampanye itu merupakan bentuk seseorang dalam membangun personal branding yang dilakukan oleh komunikator politik untuk mempromosikan yang dia jagokan. Itu namanya kampanye. Yang kedua itu ada yang namanya retorika. Retorika itu merupakan seni berbicara. Retorika itu bisa disebut juga pers yang tidak tertulis. Ya. Tetapi dipidatokan sebagai media propaganda untuk kemudian menggerakkan massa. Nah, menurut Aristoteles, retorika itu ada 3. Yang pertama itu ada retorika deliberatif yang digunakan untuk mempengaruhi orang-orang dalam masalah kebijakan kepemerintahan. Yang kedua itu ada yang namanya retorika forensik atau yuridis yang berfokus pada apa yang terjadi di masa lalu. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya retorika demonstratif, yaitu wacana antara memuji atau menjatuhkan. Itu namanya retorika. Yang ketiga itu ada yang namanya propaganda. Nah, propaganda itu merupakan upaya individu atau kelompok untuk membentuk, mengontrol dan mengubah sikap, mengubah pemikiran kelompok lain dengan menggunakan instrumen komunikasi. Nah, propaganda ini bisa saja pesan disampaikan itu benar, namun kebanyakan propaganda dilakukan, pesan disampaikan itu tidak benar. Biasanya propaganda ini tidak menyampaikan informasi secara objektif, tetapi memberikan informasi yang dirancang untuk kemudian mempengaruhi pihak lain agar mengikuti apa yang menjadi tujuan dari individu atau apa yang dia rancang. Nah, selain itu dalam ilmu komunikasi politik ada juga yang disebut dengan agitasi politik. Agitasi politik merupakan sebuah upaya untuk menggerakkan massa dengan lisan atau tulisan yang dengan lisan atau tulisan tersebut kemudian akan membangkitkan emosi khalayak ramai. Nah, dengan kegiatan di agitasi ini digunakan untuk membuat kontradiksi di kalangan masyarakat sehingga golongan bawah, bagian masyarakat itu kemudian masyarakat itu bisa resah, bisa juga gelisah, untuk kemudian masyarakat itu bersatu dan mendukung sebuah ideologi baru yang dibangun oleh dia. Nah, kemudian di dalam ilmu politik itu juga ada yang namanya pencitraan. Ya, kita tahulah kalau bahasa pencitraan ini sudah tidak asing di telinga kita, bahkan kita pun kayaknya sulit untuk membedakan dia pencitraan dengan tidak, itu kayaknya menjadi sesuatu yang sulit. Kita itu kan merupakan sebuah kegiatan untuk menggambarkan sesuatu atau seorang menjadi lebih baik atau lebih buruk, dan ini biasanya diinformasikan melalui media. Nah, kalau bagi saya dalam membedakan dia itu pencitraan atau tidak, kita itu bisa melihat apa yang dia lakukan. Apapun yang dia lakukan, tugas apapun yang dia lakukan, dia itu tidak peduli mau diliput atau tidak oleh media, dia tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi yang ada dalam dirinya. Nah, kalau seorang baru melakukan apa yang menjadi tugasnya ketika diliput media, itu bagi saya itu merupakan sebuah pencitraan. Nah, jadi mungkin kawan-kawan bisa membedakan sendirilah pencitraan itu seperti apa, kenyataan itu seperti apa. Intinya orang yang ketika diberi jabatan dia ikhlas melakukan apapun, dia melakukan sesuai dengan tupoksi yang diberikan kepada dia, baik diliput atau tidak, dia tetap melakukan dengan sebaik mungkin
itu barulah kenyataan. Dan pencitraan seperti ini kayaknya sudah nggak asing di mata kita. Nah, itu beberapa hal yang ada dalam ilmu komunikasi politik yang mungkin bisa saya sampaikan. Dan lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.